laptop murah, internet lambat, dan anggaran hampir 10 triliun rupiah. Tapi bagaimana sebuah proyek untuk siswa berujung pada penyidikan kejaksaan? Dan mengapa nama Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, ikut disebut? Saat pandemi mengguncang dunia pendidikan, solusi cepat dianggap penyelamat. Laptop pun dibagikan. Sekolah-sekolah menyambut. Namun, 5 tahun kemudian, angka 9,9 triliun memunculkan pertanyaan baru. Siapa yang diuntungkan? Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Tahun 2020, Indonesia bergulat dengan pandemi COVID-19. Jutaan siswa terpaksa belajar dari rumah, menghadapi tantangan sinyal lemah dan keterbatasan perangkat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Nadiem Makarim mendorong transformasi digital. Dari sinilah proyek pengadaan laptop dimulai. Chromebook, pilihan yang dianggap efisien dan cepat didistribusikan, menjadi ujung tombak kebijakan. Total anggaran mendekati 10 triliun rupiah. Dana berasal dari 2 kantong besar, dana alokasi khusus, dan dana satuan pendidikan. Lebih dari 1 juta unit Chromebook direncanakan menyebar ke seluruh Indonesia. Namun, kajian teknis dari Pustekom tahun 2019 justru menyatakan bahwa Chromebook bukan solusi ideal, terutama bagi daerah yang belum memiliki akses internet stabil. Mei 2025, Kejaksaan Agung menaikkan status kasus ke tahap penyidikan. Dugaan mulai mencuat. Benarkah ada rekayasa dalam pengambilan keputusan teknis? Apakah proyek ini benar-benar demi siswa atau ada kepentingan lain yang tersembunyi? 23 Juni 2025, Nadiem Makarim hadir di Kejaksaan Agung. Diperiksa selama 12 jam sebagai saksi. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa pengadaan dilakukan dengan tujuan membantu sekolah-sekolah yang sudah memiliki akses internet. Namun sorotan publik tak terbendung. Muncul kritik, spekulasi, bahkan kecaman. Sebagian pihak menilai bahwa kasus ini memperlihatkan betapa rawannya program besar jika tidak disertai pengawasan ketat. Hingga kini, Nadiem belum ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga telah dicegah ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai bagian dari proses hukum. Kuasa hukumnya menyatakan tidak ada komunikasi antara Nadiem dan 3 mantan staf sus yang kini ikut diperiksa. Mereka menegaskan kliennya akan terus kooperatif. Kasus ini belum berakhir, tapi ia telah menyorot satu hal penting, bahwa dalam setiap kebijakan publik, transparansi, akuntabilitas, dan integritas bukan sekadar jargon, melainkan fondasi utama. Dan publik punya hak untuk tahu seluruh ceritanya.